Halo Sobat Film semua, kembali lagi bersama Titik Koma. Ini merupakan alur cerita film yang berjudul Premium Rush. Film yang disutradarai oleh David Koepp ini mengisahkan tentang Wally yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt sebagai seorang kurir sepeda yang terjebak dalam konflik berbahaya. Dia bekerja bersama mantan kekasihnya bernama Vanessa yang diperankan oleh Dania Ramirez. Wally adalah satu di antara ribuan kurir sepeda yang setiap hari berjibaku dengan hiruk-pikuk lalu lintas Manhattan. Menghindari mobil, taksi, dan 8 juta pejalan kaki saat mengantarkan paket, semua itu merupakan rutinitas Wally sebagai kurir sepeda terbaik di New York. Bagaimanakah kisah dari Wally selanjutnya? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan Wally tengah mengalami kecelakaan saat sedang menaiki sepedanya. Dengan raut muka yang panik, Vanessa terlihat menghampiri Wally yang tengah tergeletak di jalan. Satu setengah jam sebelum kejadian, Wally diminta Raj selaku operator kurir untuk mengirimkan paket dari Nima, yaitu teman sekamar Vanessa. Dengan tergesa-gesa, Nima mengatakan paket tersebut harus sampai di kampung Cina sebelum jam 7 malam dan harus diberikan ke kakak Chen. Pukul 5:33 saat Wally akan mengayuh sepedanya, ia dihadang oleh Bob Monday, seorang polisi gadungan yang mengaku bernama Forrest sebagai kepala keamanan kampus. Bob mengatakan bahwa paket yang dibawa Wally merupakan paket ilegal dan harus diserahkan kembali kepadanya. Karena rasa tanggung jawab yang begitu kuat, Wally tak mau begitu saja menyerahkan paket tersebut kepada Bob. Namun akhirnya Wally dapat mengecoh Bob, lalu ia bisa pergi dari sana. Bob yang tak terima kemudian mengejar Wally sehingga mereka pun terlibat dalam aksi kejar-kejaran yang membuat kekacauan di jalan. Polisi bersepeda yang melihat ulah mereka kemudian mengejarnya, tapi dengan mudahnya Wally berhasil mengelabui polisi tersebut. Karena merasa terancam, Wally memutuskan pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Akan tetapi, di sana Wally melihat Bob. Pada akhirnya, ia mengetahui bahwa Bob juga merupakan seorang polisi. Karena panik melihat Bob di sana, ia kemudian bersembunyi di toilet dan membuka paket tersebut. Faktanya, isi dari paket itu hanya tiket yang terlihat tidak berharga. Hal tersebut semakin membuat Wally menjadi kesal. Singkat cerita, Wally berhasil keluar dari tempat tersebut. Namun saat akan pergi dari sana, polisi bersepeda melihatnya. Untungnya, Wally kembali berhasil lepas dari kejalan polisi bersepeda tersebut. Wally yang sangat kesal kemudian menelpon Raj dan ingin mengembalikan paket yang hampir membuatnya terbunuh hari itu. Di saat bersamaan, Manny datang, lalu Raj menyuruhnya mengantarkan paket tersebut menggantikan Wally. Dan Manny pun menyetujuinya. Alasan mengapa Bob mengejar tiket tersebut dimulai pukul 3:27 sore saat ia kalah bermain judi dan memiliki banyak hutang kepada Mr. Lin. Karena ia tidak bisa membayar hutang tersebut, ia dipukuli oleh anggota Mr. Lin. Merasa tak terima, ia memukul balik dan menyebabkan salah satu anggota Mr. Lin pingsan. Salah satu anak buah Mr. Lin menyarankan untuk merebut tiket senilai $50.000 dari kakak Chen. Benar saja, Bob mengikuti Nima dan menanyakan tentang tiket yang dibawanya. Karena Bob seorang polisi, ia tahu bahwa tindakan yang dilakukan Nima itu merupakan hal ilegal. Terlepas dari itu, Bob juga hanya memburu uang untuk membayar hutang. Untungnya, paket tersebut sudah diserahkan Nima kepada Wally tepat pukul 5:33 seperti di awal scene.
Scene kembali memperlihatkan saat Welly mengembalikan paket Nima ke meja kerjanya. Ternyata paket tersebut sudah diambil kembali oleh Manny. Tapi dengan liciknya, Bob menghubungi Raj untuk mengubah alamat pengiriman ke tempatnya agar tiket tersebut bisa ia dapatkan. Melihat Nima kebingungan, Welly kemudian menanyakan apa sebenarnya tiket itu dan mengapa Nima memilihnya mengantarkan paket tersebut. Nima akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tiket tersebut merupakan tanda terima uang yang akan diberikan kepada kakak Chen. Lewat kakak Chen, Nima berusaha menyelundupkan anaknya sebab pemerintah Cina melarang rakyat mereka untuk pergi dari negaranya. Nima memilih Welly karena Vanessa mengatakan bahwa Welly yang terbaik di bidangnya. Karena merasa bersalah, Welly memutuskan untuk mengejar Manny yang membawa paket tersebut. Di tengah perjalanan, Welly mencoba menelpon Manny untuk berhenti dan memberikan paket itu kepadanya. Manny mengabaikan perintah Welly dan justru menantangnya balapan. Apabila Welly sampai di tempat tujuan sebelum ia sampai, Manny akan menyerahkan paket tersebut kepada Welly. Mereka akhirnya terlibat dalam pertarungan sengit. Di tempat lain, Vanessa menghubungi Raj untuk meminta alamat tujuan Manny karena ia juga ingin membantu Nima. Akibat balapan mereka yang membuat kekacauan, polisi bersepeda akhirnya mengejar mereka kembali. Namun saat akan sampai di tempat tujuan, polisi bersepeda berhasil menangkap Manny. Bob yang dari tadi sudah menunggu di sana menyadari bahwa paket yang ia incar berada di dalam tas Manny. Saat Bob akan mengambil tas tersebut, dengan cepat Vanessa mengambilnya dan pergi bersama Welly. Saat terpojok, Welly memiliki ide untuk menyembunyikan paket tersebut di dalam stang sepeda miliknya. Sesampainya di persimpangan jalan, Welly yang tidak bisa menghindari kerumunan mobil akhirnya mengalami kecelakaan. Seperti yang diperlihatkan di scene awal. Saat setengah sadar, Welly terbayang momen kebersamaannya dengan Vanessa di sebuah klub. Ia dinobatkan sebagai kurir sepeda terbaik di Manhattan dan mendapatkan hadiah sepeda yang dipakainya saat ini. Selanjutnya, akibat kecelakaan tersebut, Welly harus dibawa ke rumah sakit karena tulang rusuknya patah. Welly mengingatkan kepada Vanessa bahwa paketnya masih berada di sepedanya. Namun sialnya sepeda tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Vanessa lalu mengejar mobil yang membawa sepeda Welly ke tempat penyitaan barang dan menyelinap ke dalam. Di dalam ambulan, Bob memaksa Welly mengatakan di mana tiket itu ia sembunyikan. Welly akan memberitahu Bob dengan syarat ia bisa mendapatkan sepedanya kembali dan menyuruh Manny juga datang ke tempat penyitaan barang karena Welly beralasan tiketnya ada di dalam tas Manny. Bob menyetujuinya dan mereka berdua menuju ke tempat di mana sepeda Welly berada. Sesampainya di sana, Bob langsung menghampiri Manny. Saat Bob sibuk dengan tas Manny, Welly memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari sepedanya. Setelah berhasil menemukan sepedanya, ternyata Vanessa sudah berhasil mengambil tiket tersebut. Bob yang sadar kalau ia hanya dibodohi, menyuruh semua polisi menangkap Welly. Karena sepedanya rusak, Welly mengambil salah satu sepeda di sana yang digunakan untuk kabur dari tempat tersebut. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran di dalam gedung penyitaan, dan di saat-saat terakhir pintu akan ditutup, Welly berhasil kabur dari sana, begitu juga dengan Vanessa yang bisa kabur lewat pintu lain. Sesampainya di luar, Welly mengambil sepeda milik polisi lalu menuju tempat kakak Chen berada untuk menyerahkan tiket tersebut. Sedangkan Vanessa menemui Raj untuk meminta semua kurir sepeda berkumpul di kampung Cina untuk membantu Welly. Hey, it's Phoebe. Who's at the Roadrunner? Thought I told you not to call. Karena rasa solidaritas sesama kurir sepeda, akhirnya semua kurir pun menuju ke kampung Cina. Di tengah perjalanan Bob mengejar Welly, dirinya dihubungi oleh anak buah Mr. Lin yang menanyakan apakah ia sudah mendapatkan uangnya atau belum. Bob berbohong dengan mengatakan ia sudah mendapatkan uang tersebut dan meminta anak buah Mr. Lin datang ke kampung Cina untuk menyerahkan uangnya.
Di waktu bersamaan, anak Nima dan ibunya akan menaiki kapal yang akan menuju Amerika. Tapi di sana mereka tidak diperbolehkan naik karena tiket dari Nima belum diterima oleh kakak Jen. Singkat cerita, Welly dan Bob sampai di kampung Cina. Bob mengatakan kepada Welly bahwa orang di kampung Cina tidak pernah mau bersaksi di kepolisian jika terjadi sesuatu dengan Welly. Jadi ini merupakan kesempatan terakhir Welly untuk menyerahkan tiket tersebut. Jika tidak, Bob tidak akan segan-segan membunuhnya. Namun di saat bersamaan, Vanessa dan semua kurir sepeda datang untuk mengganggu Bob. Hal itu cukup membuat perhatian Bob teralihkan. Welly pun masuk ke tempat kakak Chen lalu menyerahkan tiket tersebut. Di luar nampak Bob sedang didatangi oleh anak buah Mr. Lin untuk menagih hutangnya. Namun tiba-tiba anggota Mr. Liang datang dan menembak kepala Bob. Bob pun akhirnya tewas. Karena tiket sudah diterima oleh kakak Chen, Nima mendapatkan kabar bahwa anak dan ibunya sudah diizinkan naik ke kapal untuk menuju ke Amerika. Dan film pun berakhir. Ya, fakta bahwa film ini hanya menceritakan kisah Welly selama 3 jam dengan alur flashback benar-benar membuat penikmat film berasa seperti berada di dalam film itu sendiri. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah rasa solidaritas dari sesama kurir sepeda dan juga tetap membantu sesama teman walaupun nyawa menjadi taruhannya. Sekian alur cerita film Premium Rush, semoga bisa menghibur sobat film semua. Oke, seperti biasa jika ada masukan dan saran untuk membahas film tertentu, silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya.